Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AC bekas atau second kira-kira layak nggak untuk dibeli? Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar AC rumah teman-teman. AC rumah ya. Apa aja yang kita bahas tentang AC rumah, tips trik dasar tentang AC, cara menghemat listrik AC, dan lain-lain. Mari kita belajar bareng di channel ini. Maka dari itu, buat teman-teman yang minat dengan informasi tentang AC, silakan teman-teman subscribe dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video yang terbaru. Oke, langsung saja ke video utama. Beli AC bekas atau second itu bisa dibilang gampang-gampang susah teman-teman. Kalau teman-teman pintar memilihnya, teman-teman bisa dapat AC dengan kondisi 11-12 yang hampir mirip dengan kondisi AC baru teman-teman. Selain harganya lebih murah, AC bekas juga bisa jadi alternatif ketika dananya minim, apalagi dengan kondisi seperti ini teman-teman. Perekonomian kita lagi lemah, teman-teman ingin beli AC, bisa jadi alternatifnya gitu ya teman-teman. Selain fungsinya sama dengan AC yang baru, teman-teman sudah dapat AC dengan kondisi yang layak pakai. Nah, kondisi yang layak pakai itu seperti apa sih ciri-cirinya, ataupun cara untuk memilih AC bekasnya itu seperti apa gitu. Oh ya teman-teman, perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Di sini saya tidak mengajari teman-teman, saya tidak menggurui teman-teman, saya hanya ingin sharing apa yang saya tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan video ini, langsung aja close dan skip, boleh silakan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengerti tentang AC, silakan lanjutkan video ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Untuk yang pertama, beli AC itu kan AC bekas ya, ada outdoor, ada indoor. Nah, kedua-duanya itu kita harus cek teman-teman. Ya iya dong, pasti kita ngecek dong apa aja yang harus dicek kan gitu. Pertama, dari indoornya dulu, ataupun indoornya itu untuk casingnya tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Kalau misalkan udah ada retak, udah ada yang pecah, pasti pernah jatuh teman-teman. Dan itu jangan dibeli kalau misalnya kayak gitu. Terus untuk outdoornya, cek juga untuk casingnya itu apakah udah ada retak atau udah pecah atau ada karat di bagian kondensornya. Cek juga kondensor serta evaporatornya, dicek juga teman-teman. Jadi pastikan untuk kondisi luar dari AC itu, unit outdoor maupun indoor, kondisinya bagus teman-teman. Kalau misalkan kotor gimana mas? Kalau misalkan kotor ya menurut saya sih itu wajar lah, karena kan indoor ataupun outdoor pasti kondisinya outdoor itu di luar, kemungkinan debu-debu kena hujan panas dan segala macam itu bisa kita bersihin lah kalau misalnya kotor. Cek juga tadi sudah saya jelaskan, cek kondensornya dan evaporatornya ada kebocoran atau enggak. Cek juga untuk bagian kompresor, ini yang penting teman-teman. Kompresornya itu pernah diganti atau enggak. Kompresornya itu kelihatannya baru atau udah lama. Kalau misalkan kelihatannya baru, kemungkinan udah pernah diganti. Cek juga dari apa tuh namanya, pipa-pipanya, pipa-pipa dari AC-nya itu untuk pipa U kondensornya itu masih bagus atau enggak, bocor atau enggak. Intinya sih di situ teman-teman. Kalau misalkan teman-teman beli AC bekas dengan kondisi pipa ataupun kondensornya itu udah bocor, ada las-lasan, ya siap-siap aja keluar biaya terus-terusan untuk kedepannya gitu teman-teman. Yang berikutnya ini yang saya sangat tekankan teman-teman, tanyakan usia AC itu sebelum dipakai itu usianya udah berapa. Tanyakan usia AC sebelumnya teman-teman. AC ini Pak, Bu, AC ini udah berapa lama dipakai? Kalau misalkan usianya itu di bawah 3 tahun, kemungkinan masih layak dipakai teman-teman. Jika sudah di atas 3 tahun, apalagi 4 tahun, 5 tahun, lebih dari 5 tahun, saran saya jangan dipakai teman-teman.
Karena umur AC jika lebih dari 5 tahun, maka freon di AC itu akan berkurang teman-teman. Gitu. Ya memang sih bisa kita isi freonnya, tapi kan nambah duit lagi kan selain jasa pasangnya gitu loh. Untuk yang kedua itu setelah kita beli deal dengan harga tertentu, kan kita pasang AC-nya di rumah kita gitu ya, misalkan. Ya, cek kondisinya suara AC-nya itu kayak gimana teman-teman. Saat kondisi menyala, cek on bisa pakai remote, off bisa. Saat kondisi on, pastikan tidak ada suara-suara aneh gitu teman-teman. Kalau suara outdoor ya itu wajar lah. Suara outdoor itu agak emang berisik, tapi kalau indoor harusnya senyap teman-teman. Harusnya nggak ada suara. Tapi kalau misalkan suaranya kotak-kotak kresek aneh-aneh gitu ya, mending jangan dilanjutkan atau jangan dibeli. Tapi kan tadi udah terlanjur beli ya, berarti sarannya jangan beli dulu teman-teman, di test drive dulu gitu. Untuk yang ketiga berikutnya, cek instalasi kabel-kabelnya teman-teman. Kabel-kabel itu meliputi nih, dari sambungan indoornya, kabel-kabel yang ngelupas atau enggak, atau ada pernah kabel yang di jumper langsung, atau ada kabel yang sekiranya itu putus, atau selain kabel juga di bagian nepelnya kita juga harus cek teman-teman, modul di outdoornya itu masih kira-kira masih normal semua atau enggak, atau malah udah karaten udah ini, yaitu teman-teman tahu lah. Kalau misalkan sekiranya masih terlihat normal semua nih, aman, ya udah silakan bisa dibeli teman-teman. Berikutnya ini sih bisa dibilang wajib enggak, tapi sebaiknya iya teman-teman. Karena apa? Yang berikutnya itu, kalau misalkan kita beli mobil bekas contohnya, kita kan minta ya kunci serep, ya peralatan, misalkan peralatan dongkrak segala macem, ban cadangan, kartu garansi, buku manual. Nah sama teman-teman, beli AC bekas juga kalau bisa ada garansinya, bukan garansi dari pemilik sebelumnya ya, tapi masih ada kartu garansinya, pertanda AC itu belum pernah dipakai teman-teman. Pertanda bukan AC-nya, pertanda kartu garansinya belum pernah dipakai. Dan kalau misalkan setelah itu udah ada, cek juga, minta tanya riwayatnya, berapa bulan sekali AC ini diservis, sudah pernah melakukan pemeriksaan ataupun servis apa, pernah ada kendala apa di AC-nya, itu perlu ditanyakan teman-teman, biar teman-teman tidak terjerumus ke, ya bisa dibilang buang-buang duit lah, kayak gitulah. Yang berikutnya, kalau teman-teman awam, ya teman-teman ajaklah orang-orang yang bisa dibilang ngerti tentang AC. Tidak harus teknisi teman-teman. Ya saya juga bukan teknisi AC, ya saya sedikit-sedikit ngerti tentang AC. Tapi setidaknya dengan dibuatnya video ini, teman-teman ada gambaran memilih AC bekas. Yang paling penting, yang berikutnya, poin berikutnya itu harganya teman-teman. Di pasaran saat ini harga AC baru setengah PK ya, kita anggap contoh setengah PK, itu harganya sekitar 3 juta sampai 3 juta setengah teman-teman. Ingat ya, kita patokan 3 juta sampai 3 juta setengah. Kalau misalkan AC-nya AC bekas dengan harga, kalau menurut saya ya, seperempat sampai separuh dari harga itu mungkin masih layak lah dibeli, dengan kondisi catatannya masih bagus teman-temannya. Misalkan teman-teman dapat harga di bawah sejuta, ya oke-oke aja. Setengah PK di bawah juta, it's fine. Ya mentok-mentoknya paling mahal 1.200.000, 1.500.000 lah. Kalau misalkan teman-teman dapat AC bekas harga 2 juta ke atas, saran saya nggak usah dibeli teman-teman. Mending teman-teman nambah 1 juta, dapat AC baru deh. Banyak kok sekarang yang harga 3 juta itu udah dapat AC baru. Kalau misalkan merek AC apa yang bagus, ya video ini udah banyak saya bahas tentang AC itu teman-teman. Dan sekali lagi di sini saya itu bukan teknisi AC teman-teman. Saya ya kita cuma sharing ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar lah tentang AC ya kan. Gimana caranya ngerawat AC kita itu biar awet, irit listrik, dan juga tahan lama.
Semoga puasa teman-teman itu lancar sampai hari Idul Fitri buat yang merayakan. Semoga kita terhindar dari bahaya virus COVID-19 dan juga tetap jaga kesehatan, tetap ikuti prosedur dari pemerintah. Satu lagi teman-teman, kita yang orang desa dan berada posisi di kota saat ini ya jangan mudik lah, ikutin aturan pemerintah dulu. Kalau kangen kan bisa video call begini teman-teman. Oke, terima kasih sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Apabila teman-teman merasa komentar yang tidak digubris sama saya, bisa DM Instagram saya. Kalau enggak DM Instagram saya, bisa WA saya, boleh Pak, Bu, Mbak, Mas, Dek, Kakak, dan semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat saya, buat teman-teman semua. Semoga jadi amal ibadah dan syariah buat kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.